Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, lantai rumah yang kotor dan penuh sampah tentu tidak sedap dipandang mata. Bahkan bila tidak segera dibersihkan, bisa berdampak kesehatan bagi para penghuninya. Nah, kehadiran sapu lidi menjadi pilihan untuk membersihkan sampah ini. Keberadaannya yang terbuat dari batang daun kelapa masih tetap eksis hingga sekarang. Namun, di balik anyaman sapu lidi ini ada kisah perjalanan hidup sebagian orang yang masih mencari rezekinya dari membuat sapu lidi. Salah satunya adalah Bu Atih, perempuan berusia 61 tahun yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Sejak 12 tahun lalu, Bu Atih mulai mencari nafkah dengan membuat sapu lidi. Ia membuat berdasar pesanan pelanggan, atau kalau tidak ada pesanan, maka sapu-sapu buatannya itu dibawanya berkeliling untuk dijual. Di rumah aja yang ada yang pesen, baru bikin sapu, ya keliling rumah. Sapu, sapu, ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Nggak ada pekerjaan lagi. Proses pembuatan sapu lidi terbilang tidak sulit, namun melelahkan. Apalagi bagi Bu Atih yang sudah berusia lanjut. Sepanjang hari ia duduk di balai rumahnya itu menyesak batang-batang daun kelapa yang telah dikumpulkannya terlebih dahulu. Cari-cari dulu ke kebun, terus ke sawah, nyari yang jatuh. Daun kelapa, terus diambil ke rumah, terus dibikin di rumah, diseset, diikat, terus dijual di keliling kampung. Meski terlihat sepele, hanya menyesak batang daun kelapa, ternyata pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan dan kesabaran tersendiri. Satu persatu batang yang ada diiris dan diseset agar halus. Pak, beli sapu satu. Ya, Berapa boleh, pilih harganya? aja 5.000. Ya. Pilih aja. Ya, makasih. Setelah semua batang daun kelapa itu menjadi lidi yang halus, Bu Atih lantas menyatukannya dalam beberapa kelompok untuk kemudian diikat. Sapu lidi dalam tiap ikatan ia potong agar sama ukurannya. Jadilah sapu lidi yang siap untuk dijual atau diantar ke pemesannya. Dalam sehari apabila kondisi tubuhnya sedang sehat dan bahan daun kelapa cukup banyak, Bu Atih bisa membuat 10 ikat sapu lidi bahkan lebih. Namun kala ia sedang letih atau sakit, terpaksa Bu Atih berhenti bekerja. 5.000. Ya cukup sendirian, beli beras, beli asin, sisanya mah beli beli cengek. Batang daun kelapa untuk bahan membuat sapu lidi diperoleh Bu Atih dengan cara menyisir kebun. Setiap hari ia berjalan kaki ke lokasi yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Daun kelapa yang terjatuh dari pohonnya kemudian ia kumpulkan di sepanjang kebun. Susah, kesulitan nggak ada yang jatuh. Jarang-jarang. Daun kelapa yang berjatuhan merupakan rezeki tersendiri bagi Bu Atih. Ia hanya memerlukan tenaga serta keuletan sebagai modal membuat sapu lidi. Sapu lidi yang sudah jadi, Ibu Atih bawa keliling kampung untuk dijajakan kepada warga sekitar. Dari hasil jerih payahnya ini, ia berharap sapu lidinya ada yang laku terjual.
bandel satu. Beli berapa? Coba lihat dulu. Ya. Satu ikat sapu lidi dijualnya dengan harga Rp5.000. Tidak mudah bagi Bu Atih berdagang sapu lidi, lantaran tidak setiap hari orang memerlukan sapu lidi baru, kecuali sapunya sudah rusak atau hilang. Paling 20 ribu. Banget lah bang. Sampai sakit. Namun, berapapun hasil jeripayah yang diterimanya, selalu disyukuri Bu Atih sebagai berkah. Ia yakin di balik semua kesukaran dan cobaan hidup, Allah Ta'ala pasti memberi jalan keluarnya. Meskipun penghasilannya kadang tidak menentu, Bu Atih selalu berusaha untuk berbagi. Terutama setiap melihat anak kecil yang mengingatkannya pada putranya yang telah tiada. Sahabat, sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru sedekah dapat menambah keberkahan, menolak bencana, mencegah api neraka, hingga kematian yang buruk. Keutamaan sedekah merupakan amalan yang manfaat dan balasannya sangat luar biasa, seperti yang tersirat dalam hadis berikut ini. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Sudah 20 tahun Bu Atih hidup dalam kesendirian. Suaminya pergi begitu saja meninggalkan Bu Atih dan anaknya yang masih bayi. Mirisnya, setelah sang suami pergi, buah hatinya pun meninggal dunia. Perasaannya hancur saat itu. Orang-orang yang dicintainya meninggalkannya satu persatu. Masih bayi, sakit. Meski 20 tahun telah berlalu, Bu Atih tak pernah berhenti merindukan buah hatinya yang telah berpulang mendahulunya. Setiap ada kesempatan, Bu Atih mengunjungi makam anaknya untuk sekedar membersihkan tempat peristirahatan terakhirnya itu dan mengirimkan doa. Anak-anak angan ke suami mah enggak. Kenapa? Menyakitkan. Nah, anak mah kasihan ya sama ingat masa lalu. Menjadi lansia tidak menjadikan Bu Atih duduk berdiam diri, berpangku tangan menunggu bantuan orang lain. Sadar berjualan sapu lidi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Bu Atih tidak segan-segan bekerja serabutan. Yang penting halal baginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ngoretnya sampai sana ya. Ya. Biar bersih semuanya kan mau dibikin kebun singkong. Ya. Ya udah nanti saya mau kesana dulu. Nanti saya kesini lagi ya. Mau lihat. Waalaikumsalam. Pengen punya pekerjaan yang bagus, pengen punya rumah yang bagus. Kalau ada uang, ya yang sehat. Nah. Apapun kondisinya saat ini, Bu Atih tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu saat kerja kerasnya bisa membuahkan kehidupan yang lebih layak. Amin, Allahumma amin.